Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan proyek membuat aplikasi pengaduan masyarakat kita. Di sini kita akan mencoba untuk menginputkan data ya, menginputkan data dari akun masyarakat ya. Oke, baik, silahkan buka Sublime-nya di application. Kita ke controllers dulu, controllers home ya. Nah, di sini baru ada function index ya. Kalau kita akses login tadi, akun masyarakat kita buat David. Nah, ini adalah indeksnya ya. Di sini kita akan membuat buat pengaduan. Nah, di sini belum berfungsi karena kita belum mengaitkan linknya dan belum juga membuat metodenya di controller home. Oke, kita ke Sublime-nya. Untuk halamannya, untuk views-nya, silahkan buka di views, home, itu ada di input. Nah, ini adalah halaman untuk kita menginputkan menginputkan data ya. Ini sebelumnya kita hapus dulu. Ini sudah Bapak buat sebenarnya, cuman kita hapus lagi. Oke, baik ya. Nah, ini adalah views yang sudah Bapak buatkan untuk halaman input ya, untuk halaman input data. Oke, kita panggil ini di dalam home, di dalam control home. Kita bikin metodenya terlebih dahulu, public function input. Kita kasih input pengaduan ya, biar nggak ketukar. Input pengaduan data, bikin variabel konten untuk meload kontennya, sama dengan kontennya itu ada di folder home, ada di views ya, views folder home, file input ya, dituliskan home slash input di koma, setelah itu datanya kita load, this load view this load view layout ya. Layoutnya juga sudah Bapak bikin, ini layout koma $data. Oke, setelah ini input pengaduan ini kita copy, lalu kita ke komponen aside, kita cari yang pengaduan. Nah, ini buat pengaduan, ini ada atribut href. Kita bikin PHP di sini, tag PHP echo set URL ya. Kalau menuju ke controllers itu pakai set URL. Nah, di sini controllsnya apa? Controllsnya adalah home ya. Controllsnya home, metodenya input tanggapan. Controllsnya home slash input pengaduan ya, bukan input tanggapan. Sama ini nih input pengaduan. Di sini juga input pengaduan. Oke, kita save. Kalau kita refresh, kita buka ini, klik buat pengaduan. Nah, maka muncul ke input pengaduan seperti itu ya. Oke, nah ini nicknya ini sudah ada ya harusnya. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari session ya, season. Nah, kalau kita lihat nih di out,
Nah, dia loginnya nah, ini seperti ini ya. Jadi di si masyarakat ini kita memasukkan nick ini ke dalam variabel nick ya, session variable nick. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya itu ke input ya, tadi kita cari nicknya. Nah, di sini value-nya ya. Kita ketikkan php echo this season user data butuh kurung titik 2. Nah, ini nama variabelnya apa yang di out itu. Nah, nick ini kita panggil nick ini, di nama variabelnya adalah nick. Nah, seperti ini. Kalau kita load, nah maka nicknya sudah ada otomatis. Nah, ini nicknya itu dari mana? Kalau kita lihat di out ini, nah ketika kita login di sini bawa user sama password gitu. Nah, dicek di bikin query yang di out m ya, misalkan user dan password. Apakah si user itu ada di tabel? Kalau ini cek login masyarakat, kalau kita lihat models out, nah cek login masyarakat, ini query-nya ke tabel masyarakat gitu ya. Jadi cek dulu ke tabel masyarakat apakah ada user yang diinputkan. Nah, kalau ada mana? Nah, kalau tidak ada, kita bikin lagi, cek login lagi ke ini nih, cek login admin. Kalau kita lihat di out, nah cek login admin, kalau ini query-nya ke tabel petugas. Jadi kalau dicek di tabel masyarakat ternyata nggak ada, berarti cek ke tabel petugas gitu ya. Nah, kalau ternyata di tabel petugasnya nggak ada juga, berarti memang usernya nggak ada, berarti dibalikin lagi ke di slot view login gitu. Nah, kalau di tabel petugas ada, maka dibikin session gitu ya. Jadi kayak ID petugas ini dapatnya dari dolar petugas. ID petugas di dolar petugas ini apa? Nah, ini gitu. Jadi ini hasil dari ini yang diambil dari database itu disimpan ke dalam variabel petugas gitu. Nah, di if ini kan kita buat dua if ya. Di sini jika tidak ada user di masyarakat yang dimasukkan, itu ngecek di petugas. Nah, jika ada, ini ke sini nih. Jadi si ini bikin season, nicknya ini dari mana? Nicknya ini dari dolar masyarakat. Nah, dolar masyarakat ini dari mana? Dari sini. Nah, jadi hasil perintah ini yang di query di database dimasukkan ke dalam variabel masyarakat, kemudian dicetak ya. Variabel masyarakat, nick ini dari mana? Nick ini dari database, dari tabel, harus disesuaikan. Nah, kalau ada dimasukkan ke dalam variabel nick. Nah, ini session ini. Nah, ini nih dimasukkan di season set user data. Jadi di set user datanya dengan array seperti ini. Sama ini juga kalau ternyata seasonnya itu petugas, di set user data dengan variabel seperti ini gitu. Jadi kalau kita membutuhkan session dari ini, maka kita manggilnya dengan di season user data. Nama variabelnya apa? Di sini nick, nama, user, atau yang ini gitu ya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah nicknya gitu ya, maka di season user data nick gitu. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang ini ada 3 form, pastikan semuanya mempunyai name ya. Yang pertama ini ada input, ada label nick ya. Nah, di inputnya ini di bawahnya kita mempunyai name nick gitu ya. Yang kedua ini ada laporan. Nah, laporan itu menggunakan text area. Nah, kita kasih namenya laporan gitu ya. Dan satu lagi ada nah, input type submitnya juga ya harus ada namenya. Nah, di sini
Bapak kasih name di sini, name-nya adalah simpan gitu ya, dan yang terakhir foto itu input type file, name-nya adalah foto gitu ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita ke controllersnya, controllers home. Ini kita close aja ya. Ke controllers home di sini. Nah. Oke, di bawah sini kita bikin percabangan ya. If is set dollar post. Nah, ini diambil dari yang submit ya. Submit name-nya apa? Name-nya adalah simpan. Kita kopikan. Nah, kita di sini. Nah, statementnya apa? Statementnya ya panggil datanya gitu. Jadi jika tombol simpan itu diklik, panggil datanya di sini atau buat form validation. Nah, kalau tidak diklik maka else, maka load ini di cut, masukin sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kita bikin form validation supaya datanya harus diinputkan gitu ya, harus diinputkan. Nah, sebelum kita bikin form validation, kita ke config dulu, config autoload, terus cari libraries, pastikan form validationnya di load ya di libraries ini. Kalau sudah, silahkan buat rules dari form validation ya. Ini ada, kita buat yang dua aja, yang buat nick sama laporan. Kalau ini nanti buatnya di yang library image ya. Kita bikin rulesnya dua. This form validation set rules. Nah, rulesnya apa? Yang pertama itu ini name-nya yang nick ya. Dari sini kan, nah yang nick nih ada name-nya. Ini kopikan, harus sama. Nick, terus ini labelnya apa? Misalkan nick. Terus ini apa? Perintahnya itu required. Required itu harus diisi. Oke, ini kopikan aja. Kita kopikan ke paste yang nick. Ini diganti dengan name-nya yang buat laporan. Ini laporan pengaduan. Name-nya kalau Bapak bikinnya laporan. Kita ganti laporan. Kita bikin di sini field-nya apa ya? Labelnya laporan pengaduan. Sini laporan pengaduan required. Terus kita bikin message-nya ya. This form validation set message. Nah, message-nya yang dimaksud apa? Yang required itu message-nya apa? Misalkan kolom terbalik, kolom fill harus kecil aja, harus diisi. Nah, field ini nanti isinya apa? Nanti isinya ini nick atau laporan pengaduan, tergantung form mana yang tidak diisi. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita bikin percabangan. Bagaimana jika form validation-nya tidak sesuai atau salah satu formnya tidak diisi gitu ya. Bikin if di sini, terus jangan lupa oke, bikin dulu if this form validation run sama dengan false. Nah,
Ini copy aja, kita kembalikan ke dalam tampilannya, load ya, load si layout si inputnya itu, karena tidak sesuai, nggak bisa kita lanjutkan ya, karena belum diisi si formnya. Nah, kalau jika form validationnya runnya true atau tidak ada masalah, maka kita bikin else di sini. Else apa? Else image ya. Kita membuat image. Oke, kalau form validationnya tidak masalah, kita lakukan upload image gitu ya. Yang pertama, ini kita buat config dulu, buat variable config, kita buat aturan dulu. Tidak perlu banyak-banyak, kita aturannya hanya 2. Yang pertama itu path-nya atau jalurnya akan kita simpan di mana si image ini gitu ya. Di sini kita sudah buat aset ya, aset. Terus silahkan biar tidak acak-acakan, silahkan di dalam aset ini kalian buat folder namanya images gitu ya. Nah, jadi nanti path-nya itu, gambarnya itu yang diupload kita simpan di dalam folder images yang ada di dalam folder aset ya. Ini folder aset ini setara dengan folder application dan system, dan file index PHP-nya root file kita. Tuh. Nah, dan yang kedua ini adalah aturan ekstensi dari gambarnya. Oke, jangan banyak-banyak, kita hanya izinkan yang berekstensi JPG, JPEG, dan PNG. Nah, setelah itu hasil dari konfigan ini kita masukkan ke dalam helper upload ya. Jadi diinitialis si aturan ini di dalam helper upload ya. Oke, pastikan juga di config-nya, di config, di auto load, di libraries. Ini kita masukkan atau load libraries-nya. Yang pertama itu image underscore lib sama upload ini ya. Jangan lupa di save. Oke, setelahnya kita buat percabangan lagi gitu ya. Jadi gimana kalau si gambar itu tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, jadi tidak bisa terupload gitu. Bagaimana? Nah, kita bikin if di sini. If this upload apa? This upload do upload ya. This upload do underscore upload. Nah, apa yang diupload itu kita panggil name-nya dari si input type file ini. Name-nya adalah foto. Di sini kasih negasi. Jadi ini adalah jika si foto itu melakukan upload, si upload ini melakukan upload foto. Tapi di sini kita bikin negasi. Jadi jika si upload ini tidak melakukan upload foto. Oke, kita bikin di sini variabel data. Bikin error dulu ya, error, variabel data error. Nanti muncul errornya apa? Sama dengan this upload display errors.
itu kemana ya, di load lagi ke halaman lagi, dibalikan ke halaman gitu. Nah kalau si fotonya itu terupload, ini kan jika negasi dari upload foto jadi tidak terupload. Nah kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka fotonya artinya terupload. Nah gimana step selanjutnya kalau fotonya terupload? Nah di sini kita bikin else, kita menuju ke models pengaduan m, terus metodenya apa? Ini metodenya sebenarnya belum kita buat, tapi di sini kita ketikkan dulu, nanti kita buat. Misalkan input pengaduan. Nah setelah input pengaduan, ini kemana? Nanti kita bikin apa? Bikin metode baru ya. Di sini bikin metode baru aja. Public function get riwayat ya. Nah nanti kalau habis input kita ke function ini get riwayat. Atau redirectnya kita ke home aja ya, ke home, redirect home, nah, gitu aja ya, redirect home, save. Ini belum kita buat dulu ya, hapus dulu biar gak error. Redirectnya ke home aja, home index ya, cuman indeksnya gak perlu kita tuliskan, ini ke home aja. Nah setelah itu yang formnya ya, yang formnya kita cetak dulu. Kalau errors itu di views, itu ke input kita cetaknya di atas submit aja nih, input type submit. Kita pakai PHP echo validation underscore errors. Oh atau kita bungkus dulu ya. Oh ini sudah ada. Ini sudah ada. Kalau kalian belum ada silahkan buat. Di sini ada tag span. Nah tag span di sini kita klik PHP echo validation underscore errors, jangan lupa titik koma. Kita bikin span, kita bikin tampilkan utilities bootstrap, yaitu text red, jadi nanti teksnya berwarna merah gitu ya. Kita save. Nah untuk yang ini, untuk yang fotonya ini kita bikin di input type foto. Nah kita bikin di di sini aja, di bawah sini kita bikin PHP pakai if this upload display errors titik koma. Ini pakai PHP and if penutupnya ya. Nah kalau ada
Kalau ternyata upload display error, oh ini kurang. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau uploadnya error, kita tampilin di sini. Pakai span juga. Span, kasih utilities juga, kasih class, text, red. Di sini pakai PHP, echo, apa yang di echo? Variabel yang diparsing di sini. Nah, ini gitu ya. Ini errornya dimasukin ke dalam variabel error. Errornya apa ya kita cetak di sini. Nah, variabel errors. Ini kita beri komentar dulu ya, atau kalian hapus dulu tidak apa-apa. Kita echo dulu di sini, echo string berhasil. Oke, kita klik simpan. Tidak berfungsi. Oh iya, kita lupa ya. Di sini kita harus bungkus dengan form open dan form close ya. Ini oke, di atas di bawah small boxes saja di sini. Kita pakai PHP. Kalau kita lihat ini pembukanya, ini penutupnya ada di sini di atas container fluid. Kita bikin pembukanya dulu. PHP echo form open multipart. Harus pakai multipart ya, karena kita akan mengupload data ya di sini. Terus di bawahnya sini PHP echo form close. Oke, kalau sudah kita coba lagi. Oke, kita klik. Nah, muncul kolom laporan pengaduan harus diisi. Kalau diisi, misal ya, laporan pohon tumbang. Kita simpan. Nah, muncul you did not select a file to upload. Jadi, kamu tidak melakukan pemilihan untuk upload foto. Kita coba dulu di sini laporan pohon tumbang. Sini kita upload foto. Misalkan yang ini. Oke, berhasil ya. Jadi dia ke sini. Nah, ke sini ya, kita echo berhasil ya. Berarti form validation dan fotonya itu berjalan dengan baik. Oke, balik lagi ke sini, kita hapus komentarnya. Oke, jadi kalau berhasil semuanya, itu kita ke pengaduan M, input pengaduan, lalu setelah dilakukan put data, redirect ke controller home gitu ya. Oke, berarti kita habis ini ke pengaduan M. Pastikan dulu sudah di load di my controller ya. Nah, di sini kita punya dua admin M dan tiga ya, admin N, out M dan pengaduan M. Maka kita load sini. Pertama adalah pengaduan M dan admin underscore M. Ya. Kalau di sininya kecil semua, ini harus sama dengan ini dengan nanti ketika manggilnya. Nah, kayak di sini this pengaduan M, maka kalau kecil di my controllernya di sininya juga harus kecil gitu ya. Jadi samakan ya. Bukan disamakan dengan ininya dan class ininya enggak, tapi disamakan dengan yang ininya. Tapi ininya tulisannya ya harus disamakan dengan
yang ininya gitu. Tapi besar kecilnya gak perlu. Oke, di set udah controller. Nah ini ya berikut pengaduan M, input pengaduan. Maka di sini kita bikin metode input pengaduan. Ini ya, class public function public function input pengaduan. Nah di sini kita lakukan apa? Yang pertama kita akan memanggil keterangan dari upload gambar ya. Kita masukkan ke dalam data underscore upload. Itu ngambilnya dari mana? Pakai this panah upload data. Nah ini semua keterangan datanya nanti disimpan di dalam variabel upload gitu. Nah yang akan kita ambil adalah namanya aja ya, namanya aja. Kita panggil misalkan gambar sama dengan apa, semuanya ini data upload ini kita masukkan ke sini. Yang diambil apa? Yang diambil adalah file name-nya aja. File name-nya. Nanti yang dimasukkan ke database adalah nama gambarnya aja. Nah, setelah itu apa yang kita masukkan lagi? Yang kita ambil lagi yaitu kalau kita lihat di pengaduan struktur, itu ini ID pengaduan, ini otomatis di tanggal otomatis nick ya, nick yang kita upload nick. Nah, nick itu dari sini. Nah ini ada nick. Nah name-nya kita panggil ya menggunakan $_post. Misalkan nick sama dengan biar sama ya $_ ini huruf besar ya semua post. Tadi name-nya adalah nick. Lalu laporan ya, laporan $_post. Name-nya apa? Kita cek. Laporan name-nya adalah laporan. Pastikan di sini. Gambar, nick, laporan, apalagi? Nick, isi laporan, foto ya, gambar foto. Nah, statusnya apa? Oke, statusnya kita set proses gitu ya, karena belum ditanggapi. Nanti kalau sudah ditanggapi itu diubah jadi selesai. Status sama dengan kita kasih string aja proses. Ini harus samain dengan yang ada di, nah ini ya, proses tulisannya kecil apa besar itu harus disamakan. Oke, setelah ini gimana? Setelah ini ya kita tinggal bikin perintahnya. This db. Oh, kita bikin array dulu ya. Maaf. Kita bikin array, bikin variabel data dulu. Bikin variabel data isinya adalah array. Sama dengan array. Jangan lupa titik koma. Nah, di dalamnya ini kita masukin datanya. Yang pertama itu kita lihat di tabel ada nick ya, nick. Nick sini isinya adalah ya dari sini $nick. Setelah itu ada apa? Setelah itu isi laporan ya, harus sama nih tulisannya. Isi laporan.
isi laporan. Itu datanya dari, nah ini dolar laporan. Koma, tuh ada apa lagi? Foto ya, foto. Itu nama fotonya apa? Foto. Ini diambil dari, nah ini dolar gambar ini. Gambar, setelah itu yang terakhir status ya. Status. Nah itu status itu dari sini. Nah ini setelah ini kita bikin perintah untuk membuat atau menginputkan data itu this db insert. Nah, ini tabelnya apa? Tabelnya adalah pengaduan ya, pengaduan. Nah, terus datanya apa? Datanya ini yang ada di variabel data. Oke, seperti itu. Yang di image coba Bapak hapus dulu image-nya. Untuk memastikan bahwa gambarnya bisa masuk ke sini ya. Oke, ini kosong di image. Terus di database-nya kita lihat pengaduan. Oke, kosong ya. Oke, coba kita inputkan. Jadi pastikan di save dulu semuanya. Terus halamannya kita refresh. Nah, muncul sini, ini nick, misalkan mohon ditanggapi terdapat pohon tumbang mengganggu lalu lintas di depan SMKN 10 Pandeglang. Tanggapi terdapat pohon tumbang mengganggu lalu lintas di depan. Oke, pilih gambarnya. Tidak ada gambarnya ya, Bapak pilih asal aja. Oke, coba kita simpan. Nah, ini otomatis ke halaman home. Kita lihat di database-nya di pengaduan, klik browse. Nah, datanya sudah masuk. Ini ID pengaduannya otomatis, tanggalnya otomatis, nicknya masuk, isi laporan masuk, foto dan statusnya proses. Coba kita lihat di gambarnya, di folder imagesnya ada ya. Nah, ini gambar yang tadi kita inputkan seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas di video kali ini, yaitu tentang upload data ya. Oke, di video selanjutnya kita akan menampilkan dari riwayat upload data ya, riwayat upload data dan detailnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.